Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah doa pada malam hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Kita mau masuk hadiratnya. Kita mau menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami menikmati pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu untuk kami menikmati jamahan-Mu Tuhan. Meskipun saat ini kami berada dalam rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan, untuk melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau menikmati Engkau yang terus bekerja di antara kami Tuhan. Biarkanlah kami bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah doa pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja, kiranya Engkau yang melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Ada banyak pertolongan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Itu sebabnya apa yang
kebaikan Tuhan. Selain kita mau datang mempersembahkan hidup kita, persembahkan ucapan syukur kita lewat pujian, lewat pengagungan kita kepada Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang
Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biar lewat pujian ini kiranya menjadi rasa syukur kita kepada Tuhan, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, karena betapa Allah Yesus itu sangat mengasihi keberadaan kita, sehingga lewat pujian ini menjadi ungkapan hati kita kepada Tuhan untuk kita mau kehidupan kita dipakai oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Haleluya, puji Tuhan. Kau memilih
Mari kita mau siapkan hati kita. Saat ini kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini membekali kehidupan kita, menjadi kekuatan baru dalam perjalanan hidup kita. Biar kiranya kehidupan kita dibekali untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Haleluya. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui Ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu. Bawa kepadamu, Inilah hidup kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu. Kami mau persembahkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa
haleluya, haleluya. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu. Kami rindu Engkau membentuk kehidupan kami lewat firman Tuhan. Sebab itu Tuhan, semua kami menyiapkan kehidupan kami untuk diisi kembali dengan firman Tuhan. Berbicaralah dalam kehidupan kami, sehingga lewat firman Tuhan kami memberikan mengetahui yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba kebenaran firman-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, memberikan dia hikmat Tuhan, sehingga segala sesuatu yang diperkatakan sebentar itu daripada-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tentu kita sangat bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan saja memberikan kita semua kesempatan untuk dapat beribadah pada malam hari ini. Tentu kesempatan dari Tuhan kemudian bekerja sama dengan kerinduan Bapak Ibu Saudaraku untuk memastikan bahwa malam hari ini dalam kebaktian doa kita luar biasa diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya sebagai orang Kristen untuk kita tetap terus menjaga hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan melalui kebaktian doa seperti malam hari ini. Dan Tuhan menolong kita semua supaya dengan hati yang tulus, dengan hati yang baik, kita menikmati janji Tuhan di dalam kebaktian doa seperti malam hari ini. Dan apa yang nantinya kita bawa kepada Tuhan bukan hanya susunan atau daftar permintaan dalam kebaktian doa, tetapi sungguh merupakan penyembahan kita sebagai orang percaya yang dekat dengan Tuhan. Persembahan syukur apakah yang akan kuberikan kepada Tuhanku? Demikian tema firman Tuhan dalam kebaktian doa kita pada malam hari ini. Sekali lagi, persembahan syukur apakah yang akan kuberikan kepada Tuhanku? Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita membaca di dalam firman Tuhan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-9. Dan tentu Bapak Ibu Saudaraku memastikan sudah menyiapkan Alkitab karena ini ibadah. Kita menghargai suasana ibadah dengan kita menyiapkan diri, mempersiapkan Alkitab firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk dapat membacanya bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-9. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah kehidupan kita, ya, adalah tubuh kita, adalah sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Tapi kemudian pembuktiannya, aplikasinya bukan hanya sekedar kita berkata ini tubuhku Tuhan, ini hidupku Tuhan. Kemudian kita tidak memiliki pemahaman yang baik. Seperti apakah dasar persembahan yang kudus itu? Benar firman Tuhan katakan bahwa sebagai ibadah yang sejati, persembahan yang kudus adalah seluruh kehidupan kita, adalah tubuh kita. Yang kemudian teraplikasi, terbukti di dalam hari-hari hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti yang saya katakan di awal tadi. Kita datang dalam kebaktian doa, kita siap untuk beribadah seperti malam hari ini. Sekali lagi bukan termotivasi karena kita sudah mempersiapkan seperti daftar menu, susunan permintaan kita dalam kebaktian doa. Saya rasa sebagai jemaat pribadi, orang percaya yang dewasa rohani, tentu kita mengetahui bagaimana kita mempersiapkan hati dengan baik. Ada persembahan syukur kepada Tuhan. Ada penyembahan yang seperti yang Daud sampaikan dalam keadaan merasa seperti orang sangat sengsara,
dalam keadaan seperti merasa orang miskin, Daud pun menyatakannya bahwa ia ingin sekali menyampaikan pujian, menyembah Tuhan dengan segenap hati di dalam Mazmur pasal 86 ayat 12. Menyembah Tuhan, mempersembahkan ucapan syukur dari dasar apa dan dengan ukuran apa? Dari hati yang paling dalam, dengan tulus hati. Tuhan tolong kita semua Bapak Ibu Saudaraku, sehingga pada malam ini kemudian kita dimurnikan lagi motivasi kita untuk dapat datang ibadah doa, mengikuti ibadah doa pada malam ini dengan hati yang tulus, sehingga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat konteks dari apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika, tentang ketika ia berkata kepada jemaat Tesalonika di ayat yang ke-9, sebab ucapan syukur apakah yang dapat kupersembahkan. Jadi dasar ucapan syukur apa atau bentuk ucapan syukur seperti apa? Mengapa ada ucapan syukur yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan? Jadi ada latar belakangnya, ada hal-hal yang menyebabkan sehingga Rasul Paulus dapat menaikkan ucapan syukur. Bentuk-bentuk atau jenis-jenis seperti apa? Ini juga akan menjadi perenungan buat saya dan Bapak Ibu Saudaraku, kita semua, bahwa inilah yang kemudian akan menjadi modal kita, akan menjadi seperti perenungan kita untuk kita ke depan hidup di dalam Tuhan, lebih mengasihi Tuhan dan lebih mengerti akan apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan yang sekedar kita memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan, ya tentu tidak salah. Tetapi kembali Rasul Paulus ingatkan bahwa ketika ia menyampaikan dengan apakah mempersembahkan ucapan syukur kepada Allah. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita melihat ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, mendapatkan konteks dari alasan Rasul Paulus berkata demikian kepada jemaat di Tesalonika. Di ayatnya yang ke-6 dari 1 Tesalonika pasal 3 dan juga di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-3 dapat menjelaskan kita, dapat menolong kita bahwa inilah yang menjadi dasar atau jenis ucapan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu telah menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Jadi perkataan ini kemudian Rasul Paulus mengulangi lagi seperti yang ia sampaikan di pasal 1 ayatnya yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan. Dari kedua ayat yang sudah kita bacakan, sedikitnya kita mendapatkan teks atau konteks dasar yang menyebabkan Rasul Paulus sampai berkata, ucapan syukur atau persembahan apakah yang dapat diberikan kepada Allah. Ternyata seperti yang sudah kita baca tadi, ada 3 hal yang saya batasi untuk memudahkan kita memahaminya. Yang pertama, bahwa Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika tentang dasar atau ucapan syukur karena apa? Dasarnya apa? Karena yang pertama adalah karena pekerjaan imanmu. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, bahwa ini juga yang akan kita bawa kepada Tuhan sebagai persembahan ucapan syukur kita bahwa ada hasil dari iman kita. Iman kita yang kemudian terbukti menjadi teladan bagi orang lain. Iman yang di dalam Yohanes 3:16 tertulis dengan bahasa aslinya pistis atau pisteo adalah iman yang ada kenyataannya. Rasa percaya dengan sungguh-sungguh yang kemudian disertai dengan pembuktian. Kalau tidak, cukup keras ketika Yakobus mengingatkan tentang bagaimana orang yang hanya percaya namun kemudian tidak mengikutinya, mengikut sertakannya dengan perbuatan. Di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan
adalah iman yang kosong. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita mau datang berdoa kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kemudian tidak didasari dengan iman yang sungguh-sungguh, yang terbukti. Tuhan tolong kita semua, selama kita masih hidup, ya, selama Tuhan masih berikan kita kesempatan, sekalipun di masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini yang kita sendiri pun tidak tahu kapan berakhir. Tapi satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan dapati kita sampai langkah terakhir dalam keadaan taat dan setia, penuh iman kepada Tuhan. Amin jemaat. Harus amin. Semangat. Puji Tuhan. Tuhan tolong kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Sekali lagi, jangan kita bermimpi kita punya iman yang bagus. Jangan kita seperti halu ya, mengandai-andai saja punya orang iman yang bagus. Kalau kita tidak suka dengar firman, jangan bermimpi kalau kita punya iman dengan kualitas iman yang baik. Kalau kita tidak suka baca Alkitab. Sebab itu dalam kebaktian doa, di sini pun ada penyampaian firman Tuhan. Kita hargai, renungkan. Karena ini menjadi dasar juga kita. Seperti Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Mau bersyukur tentang apa? Tentang usaha imanmu. Tentang usaha iman Bapak Ibu Saudaraku. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan. Dan bagian yang kedua kalau kita melihat teksnya. Apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Bahwa sekalipun mereka dalam keadaan sulit, ya, dalam keadaan kesesakan, dalam keadaan susah, ya, saya kemudian mengandai-andaikan apakah mungkin kesusahan mereka seperti yang sedang mengglobal saat ini, ya, di 8-9 bulan dialami secara global, secara mendunia keadaan sulit, tetapi mungkin konteksnya lain, kesusahan-kesusahan yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Tetapi ketika Rasul Paulus bersuka cita, dia sudah kirim Timotius kemudian kembali dan menceritakan tentang hasil iman luar biasa. Paulus bersyukur kepada Tuhan, mempersembahkan syukur kepada Tuhan karena dasarnya hasil usaha iman dari jemaat Tuhan, ya. Pekerjaan iman dari jemaat Tuhan di Tesalonika. Kiranya juga ini menjadi perbuatan atau pekerjaan iman dari kita semua, supaya kita tidak hanya senang ikut doa seperti yang saya katakan tadi dengan daftar-daftar permintaan, keperluan-keperluan, tetapi disertai juga dengan pekerjaan-pekerjaan iman kita yang disertai dengan pembuktian. Puji Tuhan. Baik, bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada kita tentang apa yang menjadi dasar Rasul Paulus dengan apakah akan menyampaikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan, yaitu yang kedua tentang usaha kasihmu. Usaha kasihmu, usaha kasih yang terbukti, usaha kasih yang teruji baik kepada Tuhan maupun di hadapan hamba-hamba Tuhan dan jemaat. Usaha kasih yang merupakan bagian penting, bahkan terpenting dalam kehidupan setiap orang percaya. Bahkan kalau kita sudah pernah dengar dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Wah, itu juga cukup keras ya, cukup mengingatkan kita betapa Rasul Yohanes mengingatkan bahwa orang yang kemudian hanya pada saat berdoa, menyembah Tuhan, nangis ya, sungguh-sungguh, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku mengasihimu. Padahal saudara terdekatnya, orang seisi rumahnya mungkin, sesamanya mungkin, ia tidak mengasihi. Sedangkan orang sesama yang kelihatan tidak dikasihi. Maka di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Mungkin baiknya saya bacakan buat kita semua. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tuhan tolong kita semua. Tuhan ampuni kita semua. Karena ini memang sering jadi seperti kebiasaan kita ketika kita sedang hancur hati, menyembah Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan. Ya, semua mungkin cairan di muka kita keluar ya. Air mata dengan air-air yang lain. Tetapi sesungguhnya Tuhan tahu isi hati kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita boleh menangis di hadapan Tuhan dan berkata, aku mengasihi engkau, aku mengasihi Tuhan. Tetapi kalau orang dalam rumah dengar kita penyembahan seperti begitu, sementara maaf bicara dia berkata, pret,
Karena dia dampak langsung, dia merasakan bahwa ini orang berdoa mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, tetapi kami keluarga dalam rumah tidak merasakan kasih. Maka firman Tuhan katakan pendusta. Tuhan tolong kita semua dan Tuhan ampuni kita. Bergiat Bapak Ibu Saudaraku di dalam Tuhan, supaya apa yang Rasul Paulus maksudkan dengan persembahan apakah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, seperti yang ia maksudkan di dalam Roma pasal 12 ayat 1, tubuh ini yang teraplikasi di dalam usaha iman, pekerjaan iman, dan usaha kasihmu. Tuhan tolong kita semua, supaya sekalipun sulit, Bapak Ibu Saudaraku, kita minta satu kekuatan yang super, ya. Bukan hanya kuasa tetapi pribadi, melekat dengan Roh Kudus. Roh Kudus mampukan kita untuk memiliki kepekaan-kepekaan, supaya kita tidak disebut pendusta. Sehingga jam-jam doa kita, penyembahan-penyembahan kita, ucapan syukur kita dengan linangan air mata, hancur hati di hadapan Tuhan, tidak menjadi sia-sia. Karena benar Tuhan melihat kita dihargai karena hasil kasih kita, ya, usaha iman kita dan pekerjaan iman, usaha kita, kasih kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian bagian yang ketiga adalah ketekunan pengharapan. Kita kembali di dalam ayat pokok 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga. Ada ingat-ingatan tentang pengharapan. Ini juga menjadi dasar di mana Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Tesalonika untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada pengharapan, terus pengharapan. Pengharapan yang terus, sekalipun, sekali lagi, ada dalam masa-masa sulit. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Ayub pasalnya yang keempat ayat 6, sahabat Ayub ini, Elifas kemudian menegur, ketika melihat keadaan Ayub yang tadinya, ya, Ayub ini siapa yang tidak kenal Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kalau di pasal 1 ayat-ayat dan seterusnya, kita kemudian tahu persis siapakah tokoh Ayub ini. Seorang yang saleh, seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi ketika ia mengalami ujian iman, ya, di dalam Ayub pasal 3 ayat yang ke-11, ia sampai mengutuki hari kelahirannya. Sampai ia berkata, mengapa aku tidak mati sejak lahir? Itu karena ujian, ya, karena beratnya kesulitan. Tapi kemudian oleh karena firman Tuhan, oleh karena penghiburan dari Tuhan, mengingatkan. Ayub pasal 4 ayatnya yang ke-6, saya mengajak kita semua untuk dapat melihatnya. Untuk membacanya bersama-sama di dalam kitab Ayub pasal 4 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu. Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan. Umat ketebusan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Sebab itu jangan putus berharap kepada Tuhan. Sama seperti ketika Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Dia sampai bertanya dengan apa mau persembahkan persembahan syukur kepada Tuhan, kepada Allah. Di antaranya adalah ketika ia begitu sukacita melihat pengharapan-pengharapan jemaat di Tesalonika yang luar biasa. Ya, sama seperti yang sudah saya bacakan di dalam kitab Ayub. Sekalipun dalam keadaan sulit, tapi kemudian ada firman Tuhan yang mengingatkan. Menguatkan dia bahwa kamu hidup takut Tuhan. Kamu hidup saleh. Teruslah dalam pengharapanmu. Puji Tuhan bahwa pengharapan kita tidak pernah sia-sia Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Teruslah bawa pengharapan kita. Sampai kapan Bapak Ibu Saudara? Sampai ketika Tuhan panggil kita pulang. Dan segala sesuatu perjuangan iman, kasih kita selama hidup di dunia pengharapan kita selesai. Dan Tuhan mendapati kita dalam keadaan taat dan setia. Tuhan tolong kita, pemberitaan firman Tuhan yang sederhana dan singkat pada kebaktian doa malam hari ini. Kembali mengingatkan kita bahwa mari kita naikkan persembahan syukur kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita punya iman yang terbukti. Iman yang disertai perbuatan. Oleh karena apa? Oleh karena kasih kita yang dapat dilihat oleh banyak orang. Ya. Kasih kita yang bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada sesama kita. Kepada semua orang. Dan kemudian terus kita pelihara ingat-ingatan pengharapan kita kepada Tuhan. Bahwa pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Selamat hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan kita pastikan kita menjadi orang saleh. Kisah akhir dari Ayub. Tuhan sangat memberkati Ayub 2 kali lipat.
Oleh karena dia tahan uji, terus juga dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, dan kita akan memberikan waktu kita untuk berdoa. Tuhan tolong kita ingat-ingatan akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sesulit apapun keadaan kita ya. Dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini kita tetap kuat, semangat, sehat ya. Imun, iman, dan ingat-ingatan kita. Kalau ada program 3M, maka mungkin bisa saya sebutkan 3I pada malam hari. Imun, ya, ada daya tahan tubuh, iman kita, dan ingat-ingatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan berdoa, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mempersembahkan persembahan kita, iman, kasih, harapan kita kepada Tuhan. Mari. Anugerah heran sungguh indah, selamatkan orang dosa. Dulu aku buta, tersesat, sekarang balik dan lihat. Anugerah heran sungguh indah, selamatkan orang dosa. Dulu aku buta, serta ku tersesat, sekarang balik dan lihat. Anugerah heran sungguh indah, selamatkan orang dosa. Dulu aku buta, serta ku tersesat, sekarang balik dan lihat. Anugerah heran sungguh indah, selamatkan orang dosa. Dulu aku buta, serta ku tersesat, sekarang balik dan lihat. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sembah, puji, muliakan Tuhan. Glory, haleluya. Syukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang sungguh baik,
sangat baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau Allah Tuhan yang menambah-nambahkan iman kepada jemaat-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamatkan orang dosa. Haleluya, haleluya. Dulu aku buta, Haleluya. aku tersesat. Sekarang balik dan lihat. Anugerah-Mu heran, haleluya. Amin, haleluya. Selamatkan orang dosa. Pujilah nama-Mu, haleluya. Serta ku tersesat. Haleluya, Sekarang balik dan haleluya. dulu aku buta, serta ku tersesat. Sekarang balik dan Haleluya, haleluya. ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuh
kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh besar anugerah Tuhan. Haleluya. Ajaib mulialah Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Haleluya. Glory, 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 glory. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang sungguh sangat baik. Haleluya. Ingat-ingatan kami akan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu yang luar biasa itu. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Amin. Kami tidak melupakan kasih Tuhan yang luar biasa baik. Ajaib, heran, mulia Tuhan. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Selidiki aku, Haleluya. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, Haleluya. dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, puji, muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan yang luar biasa baik. Kembali kami boleh dapat mengikuti ibadah doa pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu. Menikmati lagi indahnya firman Tuhan. Menuntun kami supaya hidup takut Tuhan. Menjaga kesalehan kami. Untuk dapat mempersembahkan persembahan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Ini hidup kami, ini tubuh kami. Sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Bukan hanya persembahan lewat mulut dan bibir kami memuji Tuhan. Tetapi menjadi persembahan kami terbukti di dalam karya perjuangan iman kami. Hasil usaha kasih kami. Dan harapan-harapan kami kepada Tuhan yang terus menerus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Tolong kami ya Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk mengingat dan melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Agar ketika Engkau mendapati kami, menjumpai kami. Kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih di dalam syafaat kami pada malam ini. Tuhan, kami berdoa memohon kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan kepada seluruh jemaat yang masih mengikuti kebaktian lewat online, kebaktian doa pada malam hari ini. Tuhan tolong, ada banyak harapan-harapan yang sedang dihadapi oleh jemaat dengan pergumulan-pergumulan mereka. Mungkin ada jemaat yang sementara terbaring di tempat tidur dalam kondisi sakit.
Mungkin sakit yang sudah begitu lama atau mungkin karena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biar kiranya jemaat boleh menikmati apa yang mereka ingat, apa yang mereka tahu. Oleh bilur-bilur Yesus. Jemaat Tuhan Engkau sembuhkan. Haleluya, haleluya. Jadilah seperti iman jemaat. Ketika mereka meyakini bahwa Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pun kami berdoa. Kita jemaat sementara bergumul dengan keadaan kondisi ekonomi keluarga yang memburuk di 8-9 bulan terakhir ini. Tuhan tolong, Engkau Allah pengharapan kami. Engkau pemulih kami. Ada begitu banyak cara Tuhan buka jalan. Sebab itu Tuhan mari berkati jemaat-Mu Tuhan. Berikan hikmat pengertian sehingga jemaat dapat tetap berusaha sekalipun di masa-masa sulit ini. Dengan cara-cara Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan. Tuhan, biarkan jemaat tetap percaya bahwa Tuhan tetap sanggup memelihara. Tuhan sangat sanggup memelihara jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau sangat sanggup memberkati jemaat Tuhan. Sekalipun keadaan boleh sulit. Tetapi jemaat diberkati Tuhan. Bahkan sampai menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Untuk apa pergumulan yang sedang dihadapi jemaat. Tuhan tolong, Tuhan hiburkan. Mungkin ada kedukaan, kesedihan. Atau hal-hal yang lain. Yang terus membuat jemaat datang tersungkur di kaki Tuhan untuk berdoa. Minta tolong Tuhan. Pasti Tuhan tolong dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan kami berdoa. Untuk pelayanan yang ada di GPD Ketapang, Kramat dan Soho ini Tuhan. Tuhan tolong. Biar kiranya mujizat, tanda-tanda heran itu masih terjadi di dalam pelayanan-pelayanan di GPD Ketapang, Kramat dan Soho Tuhan. Sebab itu mari Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah, ibadah offline, jemaat pun sehat, yang sudah bersemangat, yang mau hadir, dimampukan oleh Tuhan untuk dapat hadir dalam kebaktian-kebaktian hari Minggu maupun ibadah kami secara offline. Tuhan tolong jemaat dapat bertindak dengan iman. Jadilah sesuai iman jemaat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, bahkan semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Mereka melayani dengan urapan dari Tuhan. Sehingga menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, kami pun berdoa buat Bapak Gembala. Tuhan tolong karuniakan tubuh yang sehat, sukacita dari Tuhan, sehingga doa-doanya jadi doa yang diberkati Tuhan bagi jemaat yang ada di GPD Ketapang, Kramat dan Soho. Tuhan tolong Kau menopang hamba-Mu dengan tubuh yang sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar, Bapak Gembala, Tuhan tolong keluarga Mandai Rungka, Tuhan memberikan tubuh yang sehat, memberkati pelayanan, pekerjaan, biar apa yang dapat dilakukan seluruh keluarga besar Bapak Gembala menjadi berkat di hadapan Tuhan dan terutama bagi jemaat. Terima kasih. Pun kami berdoa buat seluruh majelis jemaat, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan. Semua tetap bersemangat, semua tetap cinta akan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan pasti balas memberkati. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk hari-hari esok ke depan nanti. Sehubungan dengan keadaan sulit karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan kami percaya Tuhan tetap melakukan hal-hal yang luar biasa buat kami semua. Jemaat Tuhan yang tetap ada di dalam ketekunan iman akan memperoleh hasil dari perjuangan iman. Terima kasih Tuhan. Semua jemaat sehat, tetap semangat sukacita. Karena di dalam hati yang gembira menjadi obat yang manjur. Jemaat bersukacita oleh karena Roh Kudus yang memberikannya ke dalam kehidupan setiap jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengakhiri kebaktian kami pada malam hari ini. Dan akhirnya jemaat Tuhan, marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkat-berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang cinta yang amat dalam, kasih karunia dari Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Bahkan persekutuan pimpinan penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Berkat-berkat yang indah dan luar biasa baik ini. Kita terima dengan iman, terimalah dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.